Kita ke informasi yang menginspirasi pemirsa. Jelly tak sekedar menjadi makanan penutup, kini semakin populer sebagai camilan yang digemari semua usia. Apalagi jika dikreasikan menjadi berbagai bentuk dan warna. Di Bekasi, Jawa Barat ada Homemade Jelly Art yang mengkreasikan jelly menjadi berbagai bentuk 3D, layaknya sungguhan dan tentunya meningkatkan nilai jual produk. Jelly memang sangat menarik, apalagi jika disajikan dengan berbagai bentuk dan warna-warni cantik yang akan menambah daya tarik bagi para penikmatnya. Ya, inilah kreasi unik Jelly Art, yakni seni melukis 3 dimensi pada media puding transparan yang berasal dari Amerika Latin. Kini telah dipopulerkan oleh salah satu homemade di Bekasi, Jawa Barat yang menawarkan berbagai pilihan jelly 3 dimensi dengan aneka tema sesuai permintaan pembeli. Tak sekedar menawarkan aneka jelly art, bagi yang berminat kursus memasak pun tersedia di sini. Kali ini saya berkesempatan untuk melihat proses pembuatannya sekaligus belajar membuat jelly art. Prosesnya terbilang gampang-gampang susah nih. Selain minat dan harus teliti, kita wajib waspada dengan panasnya uap puding yang dimasukkan ke dalam base atau cetakan jelly dengan waktu yang singkat. Selain itu, butuh kreativitas seni yang tinggi dan kesabaran untuk menghasilkan karya seni yang berkualitas. Teknik yang wajib dipelajari dalam membuat jelly art yakni menggunakan suntikan dan alat pembentuk daun, bunga, atau karakter lainnya yang disebut teknik injeksi. Selain itu, teknik cetak menggunakan cetakan plastik atau silikon. Buka tuh dari 2016, cuma kalau untuk jelly art baru 2 tahun yang lalu. Di Indonesia khususnya ya belum banyak jelly artisan yang seperti ini, makanya saya manfaatkan. Jadi saya jualan jelly art supaya orang-orang pada tahu dan bisa beli di saya. Saya harus menyampaikan ke customer juga bahwa dengan kalian membeli jelly art ini, kalian juga membeli sebuah seni sebetulnya. Bagi Anda yang tertarik untuk memesan, mudah saja karena pemasaran jelly art homemade ini secara online di media sosial. Tersedia katalog untuk melihat jenis menu apa saja yang ditawarkan. Anda pun dapat memesan langsung dan dikirim melalui ojek online. Pemirsa, 8 lumba-lumba terdampar ke pantai perairan Silobaru, Asahan, Sumatera Utara saat air surut viral di media sosial. Kini kawanan lumba-lumba telah kembali digiring ke perairan dalam. Inilah video saat nelayan budidaya kerang darah menemukan sebanyak 8 ekor lumba-lumba terdampar di perairan desa Silobaru, Asahan, Sumatera Utara. Kawanan lumba-lumba terlihat panik dan berusaha untuk melepaskan diri dari surutnya air laut. Agar menjaga lumba-lumba tetap hidup dan selamat, nelayan terpaksa menyiramkan air secara terus-menerus karena cuaca panas ekstrim yang dapat membahayakan keselamatan ikan tersebut. Hampir 2 jam terdampar, pihak Dinas Perikanan dan Kelautan serta DSDKP yang tiba di lokasi langsung evakuasi setelah air pasang laut. Sejumlah kawanan lumba-lumba berhasil digiring ke perairan dalam dengan selamat. Diduga kawanan lumba-lumba masuk ke pantai untuk mencari ikan yang berada di budidaya kerang darah. Setelah berhasil dievakuasi, nelayan diminta tidak memburu kawanan lumba-lumba dan menjaga ekosistem laut agar tidak punah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kita ke informasi kriminal. Pemirsa, seorang pria nekat menipu calon pengantin pria di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pelaku diamankan polisi usai aksinya menyamar sebagai seorang wanita terbongkar. Modus pelaku menipu menjadi wanita untuk dapat uang mahar.
Dengan jadi pengantin sirna, seorang pria nyaris jadi bulan-bulanan warga usai terbongkar aksinya menipu calon pengantin pria di Kampung Kalosi, Desa Baseang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Video detik-detik ulahnya terbongkar viral di media sosial. Semula, pelaku mengaku tak memiliki keluarga serta dokumen pribadi seperti KTP. Sejumlah keluarga mempelai pria yang curiga memintanya untuk membuka cadar calon mempelai wanita. Dan saat itulah terungkap jika ternyata seorang pria. Korban dan pelaku saling kenal dari media sosial. Korban yang tak curiga dan hendak menikahi pelaku tak pikir panjang hingga akhirnya acara pernikahan berlangsung di kampung mempelai pria. Polisi yang dapat laporan warga segera mengamankan pelaku. Pelaku mengaku nekat menipu, mengharapkan mahar yang diminta senilai 30 juta rupiah. Si laki-laki ini mengaku perempuan bernama Widya. Mereka sering teleponan dan memang suaranya perempuan. Nah, jadi si laki-laki tidak pernah curiga karena selalu menggunakan cadar. Menipu korban atau hanya manfaatkan? Hanya manfaatkan. Berapa uang tunai sudah dikirim sama korban ke kita? 28 juta. Pelaku kini ditahan di Polres Pinrang dan masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh petugas. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Tak mau sekolah, seorang anak di Lamongan, Jawa Timur tantrum atau mengamuk hingga merusak seisi rumah. Karena kehabisan akan orang tua, akhirnya memanggil damkar untuk menenangkannya. Tim Damkar Lamongan, Jawa Timur mendatangi rumah seorang bocah yang kondisinya sudah berantakan. Rupanya anak berusia 11 tahun mengamuk hingga merusak seisi rumah. Tidak hanya melempar perabotan, anak berinisial B yang baru duduk di kelas 6 SD itu juga sempat menganiaya ibunya sambil menangis dan berteriak histeris. Karena tidak bisa mengontrol amukan anaknya, orang tua yang kehabisan akal akhirnya meminta tolong petugas damkar. Orang tua menduga anaknya mengalami perundungan hingga enggan pergi ke sekolah. Setelah dibujuk petugas, emosi sang anak akhirnya bisa diredam. Menanggapi hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan akan menelusuri penyebab tantrum yang dialami anak itu. Sementara orang tua diimbau terus mengawasi tumbuh kembang anak dan memberikan perhatian dan penanganan yang tepat. Dari Lamongan, Abdul Wakid, iNews melaporkan. Dua pembobol minimarket di Temanggung, Jawa Tengah ditangkap polisi di dua lokasi yang berbeda. Kedua pelaku telah beraksi di 3 lokasi di wilayah Temanggung. Momen berduaan bersama pasangan berubah menjadi tegang. Polisi menangkap seorang pria yang tengah bersama pasangannya di depan minimarket di Wonosobo. Pria itu menggasak minimarket di Temanggung. Pelaku lainnya diringkus di rumahnya di Kendal. Kedua pria itu membobol minimarket di beberapa lokasi di Temanggung. Aksi keduanya terekam kamera pengawas saat membobol minimarket di kawasan Parakan, Temanggung. Mereka menguras 148 bungkus rokok, 1 ponsel dan sejumlah keranjang. Pelaku masuk ke dalam minimarket dengan merusak plafon. Usai mencuri, keduanya menjual rokok curian ke beberapa pedagang eceran di Parakan. Hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selalu 2 orang melakukan. Untuk rokok itu sudah dijual di warung eceran, dijual senilai 1,5 juta. Padahal total rokok tersebut kalau ditaksir 16 juta, dijual hanya 1,5 juta ke warung eceran. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya keranjang milik minimarket untuk membawa rokok dan ponsel barang curian. Atas perbuatannya, dua pelaku dijerat pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Idono Hartono melaporkan. Kita ke informasi kriminal lainnya, pemirsa. Mulyana, terdakwa kasus mutilasi Gunung Sari terhadap korban Siti Amelia, divonis hukuman mati saat pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Ketua David Pangabean.
di Pengadilan Negeri Serang pada Kamis siang. Kericuan ini terjadi saat keluarga korban mutilasi Siti Amelia tiba-tiba mendatangi terdakwa Mulyana saat menggelar sidang putusan di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Petugas kepolisian bersama TNI mencoba mengamankan warga agar proses sidang tetap berjalan. Kedua orang tua korban Siti Amelia tak kuasa menangis saat majelis hakim membacakan putusan hukuman mati terhadap terdakwa Mulyana. Usai persidangan, pihak keluarga melakukan sujud syukur atas keputusan majelis hakim ketua yang menjatuhkan Mulyana dengan hukuman mati. Sampai akhir, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada media, kepada pihak publik, siapapun yang sudah memperjuangkan keadilan buat saya. Saya berterima kasih. Majelis hakim sudah mempunyai rasa keadilan, objektif dan bekerja secara profesional, yaitu menjatuhkan terdakwa dengan hukuman mati sesuai dengan harapan kami. Pihak keluarga mengapresiasi terhadap putusan majelis hakim yang sudah menegakkan keadilan secara objektif dan bekerja secara profesional. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.